Halo sahabatku, kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Kita kembali berbagi aktivitas kita sebagai peternak sapi. Untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini di Alit Arnawa Channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe ataupun gabung. Semoga kita selalu semangat berkarya dan berbagi informasi seputaran perawatan berternak sapi. Kali ini kita ada di kandang sapi pejantan kita. Ini kemarin modal 8 juta. Sekarang ini kita memberikan pakan hijauan dan juga kita berikan pakan comboran. Pakan comboran ini kita berikan untuk menambah nafsu supaya sapinya mau minum air. Jadi kita campurkan di dalam air minumnya itu ada garam, vitamin mineral dan juga gandum dedak padi. Untuk mencukupi kebutuhannya, semoga dengan tambahan nutrisi ini sapi kita sehat dan juga maksimal pertumbuhannya. Selain itu, kita juga memberikan pakan hijauan 100% tanpa konsentrat ya. Kita hanya memberikan pakan dedak sama polar saja. Jadi sahabatku dimanapun berada, saya ucapkan semangat dan tentunya bagi para peternak usaha kita di desa ini yang ini kita kembangkan adalah beternak sapi. Selain beternak sapi, teman-teman ataupun sahabatku yang berternak di desa tentunya juga sudah mengembangkan berternak sapi, ayam kampung, beternak kambing dan juga kalau di Bali biasa ataupun dominannya adalah beternak babi. Jadi sahabatku jangan lupa kita bersyukur hingga detik hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan tentunya kita tetap bisa membagikan informasi seputaran berternak sapi yang kita geluti di sini. Semoga dengan video-video yang kita bagikan ini bisa kita menjalin informasi ataupun bertukar pengalaman kita seputaran berternak sapi, khususnya sapi Bali. Nah, teman-temanku, kali ini sedikit sharing-sharing kita. Jikalau mungkin ada masukan silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan tentunya kita berternak sapi, sapi itu adalah pemakan rumput ataupun hijauan yang mengandung serat banyak. Jadi kita usahakan tetap memanfaatkan rumput yang ada di tempat kita ini untuk kita jadikan pakan utama. Karena pakan utama itu adalah rumput, karena harganya terjangkau, kita tidak usah membeli ke pabrik ataupun memberikan pakan konsentrat. Jadi otomatis biaya pakannya itu akan bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga kita hanya mengeluarkan biaya pakan minum, vitamin dan mineral dan sedikit polar dan dedak. Jadi sahabatku, semoga dengan berbagi pengalaman ini kita selalu bisa membagikan, nah ini sudah informasi untuk para sahabatku yang berternak sapi. Nih, seperti ini penggemukan. Jadi jikalau sahabatku merawat sapi khususnya penggemukan, pakan itu harus sedia setiap saat di palungan. Palungan tuh pakannya terus ada, biarpun sedikit, yang penting sapinya itu tetap mendapatkan camilan ataupun makanan yang setiap saat dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya untuk berkembang dan juga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi sahabatku, tetap kita pantau kesehatan ternak sapi kita, apalagi kalau penggemukan itu riskan dengan biasanya penyakit panas. Jikalau satu hari saja sapinya tidak makan, harus kita cepat konsultasi ke dokter hewan terdekat supaya cepat kita bisa mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, karena kita bukan dokter hewan, jadi kalau kita melihat hal-hal yang tidak biasanya pada ternak kita, kita harus segera berkonsultasi ke tempat ataupun ke dokter hewan yang terdekat supaya kita bisa semakin cepat, semakin bagus untuk mendeteksi mungkin ada kelainan ataupun sakit sapinya, biar kita cepat mengobatinya. Itu teknik kita selama ini untuk mengurangi risiko sapi kita sakit ataupun sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi seperti sampai mati ya. Jadi kita usahakan pantau sapinya. Jikalau ada kelainan harus kita
konsultasikan kepada dokter hewan terdekat, dan itu pun harus kita meresponnya itu cepat. Jadi semakin cepat semakin bagus, karena sapi itu cepat sekali penularan terhadap temannya, apalagi ini satu kandang. Jadi kalau satu sakit biasanya menular ke temannya. Jadi kita usahakan selain kita memantau sapinya dan juga memantau kebutuhannya untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Sapinya itu perlu makannya itu berupa serat dan karbohidrat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh sapinya itu tersendiri. Dan tentunya kita juga tidak lupa memberikan air minum, juga memandikan dan juga membersihkan kotoran sapi kita. Oke sahabatku, dimanapun berada, itulah informasi yang bisa kita bagikan kali ini, khususnya di dalam pengemukan sapi pejantan sapi Bali. Jadi semoga apa yang kita kembangkan di sini selalu berjalan dengan lancar, dan tentunya dengan channel ini kita bisa berbagi tahap demi tahap proses perawatan dari ternak sapi Bali. Dan tentunya ini adalah pengalaman kita untuk berternak sapi. Kita tidak bosan-bosan membagikannya kepada sahabatku dimanapun berada, walaupun sahabat mungkin beda temanya, mungkin itu informasi tentang seputaran berternak ayam, juga berternak kambing, bahkan juga ada yang berternak babi. Kita tetap memberikan dukungannya, mengapresiasi, dan juga bertukar sharing. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan informasi tambahan seputaran ternak yang kita kembangkan. Oke sahabatku, tentunya supaya tidak terlalu lama, video kita kali ini cukup 8 menitan saja, supaya tetap bisa kita nanti berbagi hal-hal yang bisa kita bagikan. Tentunya ini adalah hal yang apa adanya, tidak mengada-ada, karena kita inginkan sesuatu yang real dan nyata yang kita bagikan. Dan tentunya ini kita tidak mengada-ada ya sahabatku, apa yang kita alami itu yang kita bagikan. Tujuan kita adalah sama-sama sharing. Jikalau ada masukan dari sahabatku, ada tambahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar masukannya, dan ataupun tambahan-tambahan dari sahabatku yang sudah berpengalaman seputaran berternak sapi Bali. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Semoga kita bisa berjumpa esok hari di channel. Semoga kita selalu diberikan kelancaran rezeki dan diberikan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu dari Bali.